Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Pitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita masih belajar tema 2, kelas 2, subtema 4, pembelajaran 1. Sebelum belajar silakan berdoa dan jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Buka buku tema 2 kelas 2 subtema 4 halaman 169. Bermain di tempat wisata. Bu Guru mengumumkan kabar gembira. Kelas 2 SD akan pergi berwisata. Benny dan teman-teman senang sekali. Apakah kamu senang berwisata? Ya, tentu ya, kalian pasti senang kalau berwisata. Apa yang dilakukan orang saat sedang berwisata? Yaitu menikmati suasana yang ada di tempat wisata tersebut. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah dengan cermat. Nah, ini Benny dan teman-temannya sudah sampai di tempat wisata. Mereka turun dari bis dan mereka sangat gembira sekali. Lanjut halaman 170. Pembelajaran 1. Benny bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa bercengkerama. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan cermat. Nah, ini anak-anak sedang bermain di pantai. Ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain pasir, dan mereka memakai baju santai. Benny dan teman-temannya senang sekali. Nah, dari gambar tersebut kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Yaitu bermain di pantai. Lanjut halaman 171. Ayo membaca. Dengarkanlah pembacaan teks percakapan berikut. 2 orang temanmu akan membacakannya ke depan kelas. Setelah kamu dengarkan, coba baca kembali untuk meningkatkan pemahamanmu. Bu Guru berkata, "Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian?" Benny menjawab, "Kami sangat senang, Bu." Bu Guru, "Sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak?" "Paham, Bu," jawab anak-anak. Benny, "Bu, saya ingin bermain layang-layang." Bu Guru, "Boleh, Benny." Lani, "Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu." Bu Guru, "Silahkan, tetapi ingat jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya." Siswa, "Baik, Bu." Bu Guru, "Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai?" "Kapal, pancingan, keranjang, ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu," jawab Dayu. "Pasir, batu, air, dan kerang, Bu," jawab Mei. "Balon dan layang-layang, Bu," jawab Udin. Bu Guru, "Pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua." Dan akhirnya mereka bertepuk tangan. Bawahnya, ayo menulis. Bagaimana hasil terkaanmu tadi? Apakah sesuai dengan teks percakapan yang kamu baca? Ya, tentu sesuai. Apa saja tanda baca yang digunakan dalam teks yang kamu baca? Ada tanda titik 2, ada tanda petik, ada tanda koma, ada tanda tanya, dan ada tanda titik. Benarkah penggunaan tanda bacanya? Ya, benar. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan.
Nomor 1, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Perasaan siswa sangat senang sekali. Nomor 2, siapa yang ingin bermain layang-layang? Yang ingin bermain layang-layang adalah Benny. Nomor 3, apa yang ingin dilakukan Lani? Lani ingin menulis-nulis di pasir. Nomor 4, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Bu Guru menanyakan benda apa saja yang ada di pantai. Nomor 5, apa saja benda yang ada di pantai? Benda yang ada di pantai yaitu kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, sampan, pasir, batu, air, kerang, balon, layang-layang, dan lainnya. Bawahnya, ayo bernyanyi. Nyanyikanlah lagu berikut bersama teman-temanmu dengan riang. Judul lagunya adalah Layang-Layang, penciptanya NN. Yuk kita nyanyikan bareng. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Lanjut halaman 174. Ayo membaca. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Siti berkata, "Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Benny bertanya, "Bagaimana hasilnya?" "Bagaimana kalau kita coba?" tanya Siti. "Wah, ide yang bagus," jawab Benny. "Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6, kata Siti menjelaskan. Lanjut halaman 175. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya, kata Benny. Ayo berlatih. Selesaikanlah soal berikut dengan teliti. Nomor 1, kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Cara menghitungnya, 5 layang-layang dibagi kepada Benny 1 orang. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi banyak layang-layang yang diperoleh Benny adalah 5. Nomor 2, Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada Benny. Berapa gulung benang yang diperoleh Benny? Cara menghitungnya, 7 dibagi 1 sama dengan 7. Jadi benang yang diperoleh Benny adalah 7 gulung. Nomor 3, di dalam acara wisata pantai siswa kelas 2 dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 di sekolah Benny? Yaitu 3 unit mobil dibagi 1 kelas. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 di sekolah Benny yaitu 3 unit mobil. Nomor 4, ayah Benny memiliki 2 pelampung. Ayah Benny akan membagikannya kepada kakak sepupu Benny. Berapa banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Benny? 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Benny adalah 2.
Nomor 5, Benny menemukan satu ranting kayu. Benny membagikannya kepada Lani untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang dimiliki Lani? Berarti 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi banyak ranting yang dimiliki Lani adalah 1. Bawahnya, ayo menulis. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Siti berkata, "Ada satu lagi yang aku temukan." "Wah, hebat. Apakah itu?" tanya Benny. "Nah, begini, tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing?" tanya Siti. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang, jawab Benny. Benar sekali, artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1, ujar Siti. "Wah, Siti hebat ya," kata Benny. Lanjut halaman 178. Ayo berlatih. Kerjakanlah soal berikut dengan teliti. Nomor 1, Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi benang yang diperoleh masing-masing keponakannya adalah 1. Nomor 2, ayah Benny memiliki 2 pelampung. Ayah Benny membagikannya kepada 2 kakak sepupu Benny. Berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Benny? 2 pelampung dibagi 2 kakak sepupu Benny. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Benny adalah 1 pelampung. Nomor 3, dalam acara wisata pantai siswa kelas 2 dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Benny jika ada 3 kelas 2? Berarti 3 unit mobil dibagi 3 kelas. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi banyak mobil yang dipakai kelas 2 yaitu 1 unit mobil. Nomor 4, Benny menemukan 4 ranting kayu. Benny membagikannya kepada 4 temannya untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang diperoleh masing-masing? 4 ranting kayu dibagi 4 teman Benny. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi ranting yang diperoleh masing-masing adalah 1 ranting kayu. Nomor 5, kakak Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada 5 cucu laki-lakinya. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh masing-masing cucunya? Berarti 5 layang-layang dibagikan kepada ke-5 cucu laki-lakinya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi layang-layang yang diperoleh masing-masing cucunya yaitu 1 layang-layang. Bawahnya, ayo mencoba. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Tanya Lani. 32 bingkai layang-layang dibagi kepada 4 orang. Jadi 32 dibagi 4 sama dengan 8, jawab Udin. Terus Lani bertanya lagi kepada Udin, sebanyak 18 layang-layang yang diangkut oleh 3 orang, masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang yang diangkut setiap orang? Udin menjawab, 18 layang-layang dibagi 3 orang, jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi banyak layang-layang yang diangkut oleh setiap orang yaitu 6 layang-layang. Lani bertanya lagi kepada Udin, sebanyak 56 gulung benang akan dimasukkan ke dalam 8 kotak. Jika setiap kotak memuat gulungan benang sama banyak, berapa gulung benang yang muat dalam setiap kotak?
56 gulung benang dimasukkan ke dalam 8 kotak, jadi 56 dibagi 8 hasilnya 7. Jadi gulung benang yang dimuat dalam setiap kotak adalah 7. Jawab Udin. Lanjut halaman 181. Lani bertanya lagi kepada Udin untuk yang terakhir kalinya. Siswa kelas 2 di Sekolah Nusantara terdiri dari 3 kelas. Mereka berlibur ke pantai. Jumlah yang pergi sebanyak 63 siswa. Berapa jumlah siswa pada masing-masing kelas? Jadi 63 siswa dibagi 3 kelas. Hasilnya adalah 21. Jadi jumlah siswa pada masing-masing kelas adalah 21 siswa. Bawahnya, ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Di kakimu ada kerang kecil, bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Tanya Benny kepada Lani. Wah, ide yang bagus Benny, jawab Lani. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat Benny? Tanya Lani kepada Benny. Masih, di antara menggunakannya bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam, jawab Benny. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya? Kemudian apa saja alatnya? Tanya Lani kepada Benny. Alat yang bisa digunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji, tumbuhan yang berwarna dan lainnya, jawab Benny. Bawahnya, ayo berkreasi. Persiapkanlah alat dan bahan untuk membuat figura. Lanjut halaman 183. Buatlah karya hiasan dari kerang. Nah, hasilnya seperti ini ya. Itu adalah figura yang pinggirnya itu dikasih hiasan kerang. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa dalam menggunakan kalimat matematika. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Oh iya, konten ini saya buat untuk membantu orang tua dalam membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Jawaban yang saya berikan bersifat terbuka, jadi dimungkinkan bagi siswa dan orang tua dapat mengeksplorasi jawaban yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.